بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقات برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها موبقها رواه مسلم. Hadis yang ke-23 dari Abi Malik Haris bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu sebagian dari iman, dan segala puji bagi Allah yang memenuhi timbangan, dan Maha Suci Allah dan segala puji baginya yang memenuhi keduanya atau yang memenuhi antara bumi dan langit. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, dan kesabaran adalah sinar, dan Quran adalah sebagai pembela untukmu atau yang akan menjerumuskanmu. Dan setiap manusia beramal menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya dan ada yang menghinakan dirinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kemarin sudah kita bahas hadis ke-22 ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan istilahnya apa dalam mustalah hadis? Siapa yang tahu? Hadis mubham. Tapi ماذا قال البيكوني عن الحديث المبهم? Hadis yang tidak diketahui itu terjemahannya. Ada kalau al-Baikuni, ada yang apa? Yang tahu saya kasih hadiah. Arif. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yasan. Ahsan. Enggak apa-apa. Mau hadiahnya, Arif? Mau enggak? Sini. Sini, ambil. Tahu aja. Tuh. Baik. Anna rajulan disebut yaitu apa? Mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusab dalam ilmu mustalah hadis. Kemarin sudah kita sebutkan apa alasan seorang rawi tidak menyebutkan namanya, hanya sekedar seorang laki-laki saja, begitu saja. Atau seorang tua datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, tapi tidak disebut namanya. Ada beberapa alasan atau sebab. Kayaknya PR hantu ini. Ya. Sudah dihafalkan belum? Apa? Satu. Yang pertama memang tidak diketahui namanya. Ya, karena mungkin orang pendatang gitu ya, orang baru. Baik. Yang kedua lupa. Tahu namanya cuma kemudian apa? Lupa. Namanya juga manusia. Yang ketiga, untuk menyembunyikan aib. Kalau misalkan itu teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, tidak mempengaruhi dalam masalah. Tahu apa namanya, tapi nggak disebut. Kenapa? Karena itu tidak mempengaruhi di dalam hukum. Ahsan. Baik, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a a'adkhulul jannah.
Salah satu faedah yang dapat kita ambil kemarin, bahwasanya amal soleh itu merupakan sebab masuknya surga. Sebab masuknya surga. Tapi ada muskilah dalam hadis ini, yaitu ada hadis yang lain yang dohirnya bertentangan, yaitu hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyebutkan apa? La yadkhulu ahadun minkumul jannah bi amalihi. Tidak ada seorang di antara kalian yang masuk surga dengan amalnya. Bagaimana menjawab permasalahan ini? Entah ya? Siapa? Antum? Gimana? Enggak ikut? Tony? Gimana? Maksudnya surga itu adalah amal soleh. Tapi amal soleh itu sebagai jalan untuk menuju larang-larang. Hadis dengan hadis. Antum sampingnya. Nggak bisa? Lah kemarin paham? Sorry. Ada dalam hadis bima kuntum bi'amalihi, yani babul iwad. Adapun di dalam ayat udkhulul jannah bima kuntum ta'malun adalah bab sabiyah. Baik, ahsan. Dalam ayat Allah SWT mengatakan, ya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, masuklah kalian surga dengan sebab yang kalian lakukan, dengan sebab perbuatan kalian, amal soleh kalian. Tapi ada hadis la yadkhula ahadum minkumul jannata bi amalihi. Seorang di antara kalian tidak masuk surga dengan perbuatannya. Baknya di sini baknya lain. Dalam ayat baknya bak sababiyah, artinya amal soleh merupakan sebab masuknya surga. Tetapi dalam hadis, ya, yang dinafikan oleh Nabi SAW, baknya bukan bak sababiyah, tapi baul iwad, bak gantian. Seperti saya mengatakan, saya membeli kitab dengan 10 real, berarti gantian, seharga. Kitab itu memang seharga berapa? 10 real. Tetapi surga tidak seharga dengan amal perbuatan kita. Amal soleh merupakan sebab, tetapi tidak seharga. Hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik, ini kunyahnya, Al-Haris bin Asim, ya. Nama beliau adalah Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi kunyahnya adalah Abu Malik, namanya Haris bin Asim. Tapi perlu diketahui bahwasanya nama beliau ini diperselisihkan banyak. Ya, nama beliau ini diperselisihkan banyak sekali. Adapun yang dikuatkan oleh Imam Nawawi di sini adalah Haris bin Asim. Padahal apa yang beliau kuatkan ini kita belum mengetahui para ulama sebelumnya. Jadi dalam kitab-kitab biografi sahabat, ya, belum ada nama Abu Malik itu Haris bin Asim, kecuali dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu yang paling kuat insyaallah ta'ala, nama beliau adalah Al-Haris ibnu Malik. Banyak diperselisihkan, ya. Ada yang mengatakan kebalik, Malik bin Haris, ada Haris bin Haris, ada Haris bin Malik, dan sebagainya, ya. Tapi wallahu alam yang kuat adalah Haris bin Malik Al-Ash'ari. Dan hal itu sesuai dengan kebanyakan para sahabat, di mana mereka memberikan kunyah dengan siapa? Nama bapaknya. Dan itu faedah itu sudah kita jelaskan pada hadis sebelumnya, di mana Jabir bin Abdullah, beliau punya kunyah namanya siapa? Abu Abdullah. Jadi kunyah beliau Abu Abdullah, mengambil dari bapaknya, karena bapaknya namanya Abdullah. Demikian juga ini Abu Malik Al-Haris, mungkin, tapi ini hanyalah apa? Satu pendapat, ya, di antara beberapa pendapat, karena nama beliau seperti tadi saya sebutkan diperselisihkan. Dan beliau termasuk sahabat yang mulia, ya,
banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Asy'ari, ini adalah nisbah beliau, Al-Asy'ari. Kalau kita dengar Al-Asy'ari, mengingatkan kepada kita seorang sahabat yang lebih masyhur. Siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Seorang sahabat yang lebih masyhur dengan Al-Asy'ari, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Dan mengingatkan juga kepada kita seorang imam yang banyak diikuti, terutama di negeri kita, yang nisbahnya juga kepada Al-Asy'ari, yaitu siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena nisbah Abul Hasan Al-Asy'ari itu sampai kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Paham ya? Jadi nisbahnya dia, namanya dia itu sampai kepada siapa? Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala. Dan di sini perlu disinggung bahwasanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala awalnya beliau adalah seorang Mu'tazilah. 40 tahun beliau bersama Abu Ali Al-Jubai, ya, yaitu bapak iparnya. 40 tahun. Bayangkan. Ya, bayangkan sebentar. 40 tahun. Ya, jadi sangat nempel sekali pemahaman Mu'tazilah. Kemudian setelah itu beliau berubah. Ya, ikut pemahaman Kulabiyah. Dan inilah yang banyak diikuti oleh orang-orang kita tatkala mereka menasabkan diri kepada Asy'ariyah, ya, yaitu pemahaman yang kedua, periode yang kedua. Setelah periode yang kedua ini, kemudian beliau berubah lagi kepada manhaj as-salaf as-salih, ya, sebagaimana beliau tegaskan di dalam muqaddimah kitab beliau Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, dan demikian juga dalam kitab beliau Maqalat Islamiyyin. Dan dalam kitab beliau juga Ta'ala ila ahli sahur. Dalam 3 kitab ini beliau menegaskan bahwasanya beliau di atas akidah ahlul hadis, ya, mengikuti madhab Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau pertamanya Mu'tazilah, kemudian Kullabiyah, kemudian setelah itu mengikuti madhab ahlul hadis. Orang-orang kita mengikuti yang mana? Periode yang kedua. Yang kedua, yang menetapkan sifat Allah SWT itu hanya 7. Kemudian ditambahi oleh Abu Mansur Al-Maturidi jadi 20 sifat. Yang mungkin sebagian kita dulu masih kanak-kanak atau enggak kanak-kanak juga, ya, belajar wujud qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya sampai hafal gitu ya. Nah, ini adalah akidah Asy'ariyah yang ditambahi oleh Abu Mansur Al-Maturidi sampai 20 sifat. Asli dari Abul Hasan Asy'ari sendiri cuma 7 sifat. Itu hanya sekedar selingan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah separuh dari iman, setengah dari iman. At-tuhur diambil dari taharah, suci. Dan suci di sini mencakup 2 hal. Ya, mencakup 2 hal. Yang pertama adalah taharah hissiyah. Taharah hissiyah. Seperti wudu. Ya, jadi taharah suci badan kita. Ya. Seperti wudu, mandi, kemudian bersih pokoknya ya. Pakaian kita yang bersih. Ini juga termasuk taharah hissiyah, badan kita, pakaian kita, ya. Dan sebagainya. Yang kedua adalah taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah. Kebersihan Kalau tadi badan yang nampak, kalau yang kedua ini kebersihan yang tidak nampak, yaitu kebersihan di dalam hati. Ya, kebersihan di dalam hati. Dan mana yang paling penting? Yang pertama atau yang kedua? Ya? Nah, yang lebih penting. Dua-duanya penting. Tapi mana yang lebih penting? Yang kedua lebih penting. Ya, yang kedua adalah lebih penting, yaitu kebersihan hati. Bagaimana kita membersihkan hati? Ya, membersihkan hati dari kesyirikan, dari khurafat, dari penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah, iri hati, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi at-tuhur itu mencakup dua hal, tahar hissiyah dan taharah ma'nawiyah. Taharah hissiyah yaitu yang bersifat yang nampak,
ya, badan kita, baju kita, ini kebersihan. Kemudian mencakup juga yaitu toharoh ma'nawiyah, toharoh hati, sucinya hati. Ini juga termasuk toharoh, tuhur. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala misalkan innallaha yuhibbul mutatahhirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci, mencakup apa? Dua hal ini. Toharoh hissiyah dan toharoh ma'nawiyah. Ya, toharoh hissiyah dan toharoh ma'nawiyah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala juga, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, ya, juga mencakup dua hal, kebersihan baju dan kebersihan juga yaitu apa? Hati juga. Jadi mencakup apa? Dua hal. Jadi kebersihan mencakup dua hal. Jelas ini ya? Dan dari sini dapat kita ambil satu faedah, bahwa Islam sangat menekankan kebersihan. Islam sangat menekankan kebersihan. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya. Salah kalau ada orang mengatakan bahwasanya kebersihan itu yang mengajarkan adalah orang-orang Eropa atau orang-orang Barat. Islam tidak menekannya, keliru. Hal itu yang mengatakannya berarti adalah orang-orang yang jahil, tidak mengerti tentang agama Islam. Islam itu apa? Kotor. Karena mungkin melihat sebagian orang Islam kotor sehingga mengatakan Islam tidak mengajarkan kebersihan. Ini keliru. Kalau ada orang Islam yang mencuri, bukan berarti kemudian Islam mengajarkan apa? Mencuri. Bedakan antara undang-undang dengan pelakunya. Bedakan. Karena berapa banyak Islam memerintahkan, tapi orang Islamnya kemudian tidak melakukannya. Islam melarang, tapi orang Islamnya yang malah apa? Menerjangnya. Jadi bedakan antara hukum undang-undang dengan orang yang pelakunya. Baik, jadi Islam sangat menekankan apa? Kebersihan. Kalau antum baca atau pelajari dulu mungkin ngebayanginnya bahwasanya itu bukan dari Islam, yang mengajarkan adalah orang-orang yang bukan dari Islam. Ini satu hal yang keliru. Mereka mengatakan, orang Islam kotor-kotor misalkan. Lihat orang-orang kafir, masya Allah rapi-rapi anunya. Ini adalah satu pemahaman yang keliru. Yang seharusnya kita umat Islam lebih utama daripada mereka. Lebih utama daripada mereka. Nah, syatrul iman. Apa syatrul iman? Setengah dari keimanan, separuh keimanan. Jadi kebersihan, kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Dan kita katakan tadi kebersihan mencakup dua hal, kebersihan hati dan kebersihan apa? Badan. Apa maksudnya bahwasanya kebersihan termasuk separuh dari keimanan? Kalau itu kebersihan hati, maka maksudnya adalah karena keimanan itu atau kesempurnaan itu dengan apa? Dengan membersihkan dan menghiasi. Tahliyah bahasa Arabnya, tahliyah pakai kha dan tahliyah pakai ha. Kalau tahliyah itu membersihkan, kalau tahliyah itu menghiasi. Sebagai suatu gambaran, kalau misalkan kita punya anak, anak putri misalkan masih kecil. Baik. Kemudian dia mungkin masih main-main, namanya juga anak-anak, kemudian kotor sana kotor sini bajunya, dan kita ingin memakaikan kepadanya baju baru atau pakai perhiasan-perhiasan kita belikan. Apa yang kita lakukan? Apakah langsung kita pakaikan atau kita bersihin dulu, mandiin dulu? Mandiin dulu. Mandiin dulu ini namanya tahliyah, membersihkan. Paham? Baik. Kemudian setelah itu kita pakaikan baju dan kita kasih perhiasan, kasih sirip. Ini namanya tahliyah, menghiasi. Jadi yang pertama kita bersihkan dulu, kemudian setelah itu kita hiasi. Demikian juga hati ini perlu kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran, dari syirik, dari bid'ah, dari khurafat. Ini adalah salah satu separuh dari keimanan. Setelah itu kita isi dengan yang baik. Kita isi dengan keimanan. Kita isi dengan ketakwaan. Kita isi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kita isi dengan ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Kita isi dengan amal-amal yang baik ini. Ini disebut apa? Perhiasan. Kita singkirkan dari kotoran-kotoran, ini namanya
kita bersihkan, takhliyah. Jelas ini ya? Paham? Paham lala? Wadih ya ikhwan? Jelas? Baik. Ini sudah jelas ya? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur terhadap taghut, ini kita bersihkan dulu. Kita singkirkan hati ini, kita bersihkan dari kotoran-kotoran. Kemudian apa? Wa yu'min billah. Kemudian beriman, yakni kita kasih perhiasan. Jelas? Atau kurang jelas? Kalau kurang jelas, ngomong saja kurang jelas, ya. Enggak usah malu-malu. Ini malu yang terpuji atau malu yang tidak terpuji? Sebenarnya kurang paham, tapi malu untuk mengatakan enggak paham. Malu terpuji atau tidak terpuji? Tidak terpuji. Ya, antum tahu sendiri kelas. Baik. Syatrul iman. Baik, kalau itu kebersihan badan, apa hubungannya dia separuh iman? Nah, kalau misalkan itu wudu. Kalau itu wudu. Wudu ini termasuk kebersihan. Dia separuh dari keimanan. Di antara keimanan adalah sholat. Wudu termasuk syaratnya apa? Sholat. Ya, wudu termasuk syarat dari apa? Sholat, sahnya sholat. Jadi dia termasuk separuh dari apa? Keimanan. Baik, alhasil makna hadis ini adalah menganjurkan kepada kita untuk apa? Bersih, suci. Baik suci badan kita dan juga tidak lupa yaitu apa? Hati kita, suci hati kita. Sebelum melangkah kepada selanjutnya, ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya di sana ada hal atau suatu ucapan yang dinasabkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang kebersihan, biasanya ada sebuah hadis yang laris manis, yaitu apa? An-nadzafatu minal iman. An-nadzafatu minal iman. Ya, biasanya dipajang di tepi-tepi jalan atau di atas mimbar dan pengajian-pengajian. Hal lafaz ini tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Jadi ini bukan hadis. Kita perlu tegaskan dan perlu kita ingatkan agar kita tidak bohong kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak orang mengatakan al-hadis, nggak pakai rawahul Bukhari Muslim, nggak al-hadis. Hadis riwayat siapa? Nggak tahu tuh. Cari sendiri. An-nadzafatu minal iman, ini bukan apa? Hadis. Cukuplah bagi kita yaitu ayat-ayat Al-Quran. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian juga hadis ini, at-tuhuru syatrul iman. Sudah cukup ayat atau hadis yang menganjurkan, dan banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan tentang kebersihan. Adapun pakai hadis-hadis yang tidak sahih kemudian menasabkan kepada Nabi Muhammad, kalau itu tidak dinasabkan kepada Nabi nggak ada masalah. Nadzafatu minal iman. Dia tidak menasabkan kepada Nabi, nggak ada masalah. Adapun kalau kamu nasabkan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kamu berdusta kepada Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepadaku, maka silahkan dia apa? Menyiapkan tempat duduknya di neraka. Baik, kita beranjak kepada selanjutnya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamd, alif lam atau al, lebih tepatnya al lil istighraq. Apa lil istighraq itu? Istighraq adalah seluruh pujian. Jadi bermakna al di situ seluruh pujian. Al bermakna kullu, seluruh. Ya, lil istighraq. Istighraq itu kaidahnya kalau kamu bisa mentakdirkannya dengan kullu, itu namanya istighraq. Seperti misalkan wal asri innal insana lafi khusr. Innal insan, al insan itu maksudnya adalah inna kulla insan, kan gitu ya. Sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Ya. Al di sini berarti lil istighraq, seluruh. Demikian juga ini, alhamdulillah, seluruh pujian. Alhamdu, apa sih alhamdu? Alhamdu didefinisikan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Imam Ibn Al-Qayyim, wasful mahmudi, bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Alhamdu maksudnya adalah, definisinya, wasful mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Apa artinya? Alhamd adalah kamu mensifati zat yang kamu puji dengan kesempurnaan.
Mensifatinya dengan sifat-sifat yang sempurna. Tetapi mensifatinya dengan apa? Mahabbatan wa ta'dhiman. Didasari kecintaan dan pengagungan. Ini definisi alhamd. Apa? Yaitu mensifati yang kamu puji, dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan, dengan pujian-pujian yang baik. Tetapi pujian kita ini harus didasari dengan apa? Mahabbah, cinta, dan ta'zim, pengagungan. Ya, mahabbah dan ta'zim ini perlu. Karena kalau sekedar pujian tanpa cinta dan pengagungan bukan disebut alhamd. Tapi nanti disebut dengan apa? Madah. Madah dibalik, mimnya didahulukan. Madah. Jadi kalau hamidah itu adalah memuji dengan cinta dan pengagungan. Tapi kalau madaha, al-madah itu adalah apa? Memuji begitu saja. Tanpa harus dibarengi dengan apa? Kecintaan dan pengagungan. Seperti kalau ada penyair ya, memuji seorang pemimpin misalkan. Kan banyak kalau antum baca dalam kitab-kitab syair, bagaimana para penyair itu memuji para pemimpin-pemimpinnya. Tapi apakah didasari karena kecintaan dan pengagungan? Tidak. Wasyu'ara'u yatba'uhumul ghawun. Banyak para penyair itu hanya sekedar cari duit saja. Ya, dipuji. Nanti biasanya pemimpinnya, oh bagus ini syairnya. Akhirnya kasih apa? Duit. Dan si penyair tidak mengharapkan apa? Cinta dan pengagungan, enggak. Karena ingin mengorek fulusnya. Nah itu. Tapi kita tatkala kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian didasari dengan ta'zim dan mahabbah, ini disebut apa? Al-hamd. Jadi apa bedanya alhamdu sama al-madhu? Kalau alhamdu didasari memuji dengan didasari apa? Cinta dan pengagungan. Tapi kalau al-madhu memuji begitu saja tanpa harus didasari dengan apa? Cinta dan pengagungan. Dan ini termasuk kehebatan bahasa Arab. Hanya diputar mimnya sudah lain artinya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, sering memberikan perbedaan-perbedaan seperti ini. Tetapi yang palingnya adalah Imam Ibnu Qayyim. Kalau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebenarnya bisa, tetapi apa? Beliau tidak menyibukkan dengan bahasa seperti ini. Beliau sibuk dengan apa? Akidah. Ya. Beliau sibuk dengan akidah. Suatu saat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menanyakan tentang masalah bahasa seperti ini. Tapi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ta'allaqal barqu najdiyan faqultu lahu ilaika anni fa inni anka mashghulu. Jadi pergi sana. Saya apa? Ya, mashghul, yakni sibuk untuk cuma membahas apa? Masalah bahasa-bahasa seperti ini. Ya. Saya sibuk dengan membahas apa? Masalah yang lebih penting dari itu, yaitu akidah. Alhamdulillah. Baik. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu dipuji? Ya. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Memiliki sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua, karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini dua alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuji, dan hanya Dia saja yang berhak. Yang pertama karena Dia memiliki apa? Sifat-sifat yang sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pujilah Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah Rabb yang mengatur segala alam, yang memiliki sifat-sifat sempurna. Yang kedua, kita memuji karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Oleh karena itu perhatikan tentang makna alhamd. Tidak keluar dari dua ini. Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala kalau menyebutkan dalam Al-Qur'an setelah alhamdu tidak keluar. Imma menyebutkan tentang apa? Kesempurnaan sifatnya, atau menyebutkan tentang nikmatnya. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ini adalah nikmat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an kepada manusia untuk sebagai peringatan bagi hambanya. Ini adalah nikmat. Kalau yang pertama karena kesempurnaan apa?
sifatnya. Baik. Lillahi, lillah, lam lil ikhtisas wal istihqaq. Jadi khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdu itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh misalkan alhamdulillah Rasul. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Walaupun Rasul. Alhamdulillah Jibril, boleh? Tidak. Karena alhamdu itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kalau Jibril sama Nabi Muhammad aja enggak boleh, apalagi yang lainnya. Baik. Tapi kalau al-madhu, boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Boleh atau enggak? Boleh. Kalau al-madhu tidak didasari dengan apa? Ta'zim wal mahabbah, pengagungan dan cinta. Tapi kalau alhamdu itu adalah suatu ibadah. Pengagungan dan cinta hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kalau diserahkan selain Allah, maka berarti dia berbuat syirik. Nah, lillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala sudah kita ketahui, yaitu apa? Bimakna Allah, lafdzul jalalah Allah bimakna ma'luh, ilahun bimakna ma'luh, yaitu yang disembah. Jadi lafdzul jalalah adalah aslinya ilah. Allah itu aslinya ilahun. Ya, ilah masdar bimakna maf'ul. Masdar tetapi maknanya adalah maf'ul, yang disembah, yang diibadai. Berarti lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah mustaq. Ya, mustaq. Pecahan dari ilah. Baik. Alhamdulillah. Memuji Allah Subhanahu wa taala tamlaul mizan. Memenuhi mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Ya. Al-mizan ma yuqaddaru bihi syai'. Untuk mengukur sesuatu, timbangan. Kalau bahasa kita singkatnya. Adapun secara syar'i, al-mizan yaitu timbangan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti besok pada hari kiamat, ya, untuk menimbang apa? Amal perbuatan hamba. Ya, al-mizan. Dan nanti akan kita lebih jelas lagi. Tapi berarti alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 ini dapat memenuhi timbangan. Berarti di sini anjuran kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya yaitu menyebut alhamdulillah. Ya. Baik. Hadis ini adalah khabar tetapi bermakna al-amr. Kabar tetapi maksudnya adalah anjuran. Ya, anjuran kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu cuma sekedar kabar saja? Tidak. Tapi berisi kabar tetapi berisi atau mengandung anjuran kepada kita untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan itu adalah perintah, ihmadullaha jalla wa ala. Ya, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Subhanallah. Subhana yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhana nasab. Karena dia masdar. Ya, maf'ul mutlaq. Subhanallahi. Ya, memuji mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan kekurangan. Dan perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kita sucikan dari 3 perkara. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari 3 perkara. Yang pertama, dari sifat-sifat yang kurang. Dari sifat-sifat yang kurang. Aib. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang hidup dan tidak mati. Berarti di sini kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang jelek. Apa sifat yang jelek tersebut?
yaitu mati. Kita bersihkan Allah SWT dari sifat yang kurang, aib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ngantuk dan tidak tidur. Kita bersihkan dari sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ngantuk, tidur. Ini adalah aib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersihkan. Ya. Baik. Yang kedua, kita bersihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala an-naqsu fil kamal. An-naqsu kamal. Kekurangan dalam kesempurnaan. Maksudnya gimana? Kekurangan dalam kesempurnaan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Ya. "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi. Berapa hari? 6 hari. Selama 6 hari. Kami menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Wa ma massana min lughub. Dan kami tidak lelah. Ini adalah kekurangan. Kekurangan dalam kesempurnaan. Jadi, mana kesempurnaannya? Yaitu menciptakan. Ini kan kesempurnaan. Tapi kekurangannya, setelah menciptakan, kemudian apa? Lelah. Ini kan sifat lelah setelah kerja, itu kan aib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini apa? Sifat kurang setelah sempurna. Jelas ini ya? Ya. Dan ini pun kita harus apa? Bersihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kan 6 hari. Ya. Mulai hari Ahad. Selesai hari Jumat. Ya, penciptaan langit dan bumi itu dimulai hari apa? Ahad. Selesai hari Jumat. Kata Yahudi, orang-orang Yahudi, Sabtunya istirahat. Capean. Ta'ala wa amma yakuluna uluwang kabira. Maha suci Allah SWT dari ucapan orang-orang Yahudi. Ya, Allah SWT dibilang apa? Capek. Oleh karena kita membersihkan sifat lelah dari Allah SWT. Yang ketiga, yang perlu kita bersihkan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mumasalatul makhluk. Sama dengan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dalilnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, mendengar lagi Maha melihat. Wa huwas samiul basir. Jadi tidak boleh bagi kita untuk menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Misalkan turunnya Allah SWT sama seperti turunnya makhluk, atau tangannya Allah SWT sama dengan tangannya makhluk. Ini tidak boleh. Bagaimana kita menyamakan ya, zat yang sempurna dengan zat yang serba kekurangan? Ini satu aib, satu dosa yang sangat besar. Menyamakan Allah SWT dengan makhluknya. Ya, mensejajarkan, menyamakan ya, zat yang kurang dengan zat yang sempurna, ini adalah apa? Aib. Aib bagi zat yang sempurna. Qala syair, alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila anna as-sayfa amdha minal asa. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya pedang itu nilainya berkurang kalau dikatakan bahwasanya pedang itu lebih tajam daripada tongkat? Karena semua orang tahu yang namanya pedang lebih tajam daripada tongkat. Kalau kamu bandingkan antara tongkat dengan pedang, membandingkannya ini adalah penghinaan kepada pedang. Sebagai contoh, walillahil matsalul a'la. Kalau kamu mengatakan misalkan, ya, ada orang kurus namanya Matt Beken, misalkan. Kamu mengatakan, "Woi, ada pertandingan tinju. Matt Beken lawan Matt Tyson." Matt Beken yang kurus itu lawan Matt Tyson. Ini penghinaan kepada Matt Tyson kan? Orang petinju internasional yang terkenal, yang sudah mengalahkan beberapa orang, dibandingkan dengan apa? Perlawanan dengan seorang yang kurus. Ini penghinaan kepada
Pada mati. Itu kepada siapa? Makhluk dengan makhluk. Membandingkannya saja penghinaan. Apalagi kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu sekedar apa? Gambaran. Jelas ini ya. Jadi kita harus membersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang jelek. Dari sifat-sifat yang jelek dan menyerupai dari makhluk dan sifat yang jelek setelah kesempurnaan. Wa subhanallahi walhamdulillah. Alhamdulillah sudah kita jelaskan tadi. Tamla'u au tamla'ani ma baina samai wal ard. Memenuhi antara langit dan bumi. Tamla'ani au tamla' ini adalah keraguan dari rawi. Ya, jadi rawi ragu. Apakah Nabi mengatakan tamla'ani atau tamla'u? Kalau tamla'ani berarti dua-duanya. Alhamdulillah sama subhanallah. Tapi kalau tamla'u berarti cuma salah satunya saja. Ya. Mungkin subhanallah atau alhamdulillah saja yang memenuhi langit dan bumi. Tapi ini tidak mempengaruhi. Pakai tamla'ani atau tamla' tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Ya, tidak mempengaruhi hukum di sini. Oleh karena itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sekalipun ada keraguan di dalam rawi. Hanya saja hal ini memberikan faedah kepada kita bagaimana para perawi hadis mereka begitu hati-hati di dalam meriwayatkan hadis. Ya, sehingga keraguan atau perbedaan yang dia sendiri ragu dicantumkan dua-duanya. Ima ini atau ima itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan tentang kehati-hatian mereka di dalam apa? Meriwayatkan hadis. Was-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. Salat di sini secara bahasa atau secara istilah syar'i? Hah? Bahasa atau istilah syar'i? Istilah syar'i. Karena yang mengatakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bawa salat seperti salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nurun, cahaya. Ya, salat itu adalah cahaya. Cahaya penyejuk di dalam hati. Ya, dan cahaya yang bersinar di wajahnya. Dan cahaya juga nanti di kuburnya. Dan cahaya juga nanti di akhiratnya. Jadi ada berapa? 4. Ya, cahaya di dalam hati. Seorang yang sholat dengan khusyuk, dengan melakukan rukun dan syaratnya, dengan tumaknina, khusyuk, maka dia akan mendapatkan dalam hatinya kesejukan, ketentraman. Ya. Jarrib tajid. Ya. Cobalah. Ya, seorang yang melakukannya dengan apa? Khusyuk. Ya, dengan rukuknya, dalam sujudnya, maka dia akan mendapatkan dalam hati ini apa? Kelonggaran di dalam hati. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi saya penyejuk mata di dalam salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya tumaknina, khusyuk. Tapi kalau ada yang mengatakan banyak orang salat tapi enggak tetap aja tidak mendapati hatinya sejuk, tentraman, sumpah terus hatinya gundah terus. Kita katakan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Kita beriman bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi adalah hak. Tapi kenapa kok saya tidak mendapatkan nur, tidak mendapatkan cahaya? Berarti di sini apa? Bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salah, tetapi mungkin kamu tidak melakukannya ya secara semestinya. Ya, mungkin karena kurang khusyuknya. Mungkin karena ada beberapa pencegahnya. Ada orang sholat, tapi pikirannya kemana? Kemana kemari? Ada sholat di sini, di Masjid Masna Tumur sini, tapi pikirannya di Indonesia. Ada. Dan itu banyak ya kan? Orang sholat, tapi pikirannya bisnis, uang. Nanti waduh gimana ini? Ya. Gimana cara bisnis yang cepat, singkat, padat, ya, kaya, cepat. Ada begitu. Ada yang berpikir, wah sholat tapi pikirannya, wah setelah pulang harus langsung nikah. Tapi cari yang mana ya? Pikiran. Dan banyak. Dan itu satu hal
yang kenyataan. Bagaimana dia akan mendapatkan apa? Kesejukan dan ketentraman. Kalau begini caranya. Berarti apa? Jangan salahkan hadisnya, salahkan kepada apa? Diri kita. Seperti halnya misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Iya apa enggak? Ya. Ya apa enggak? Ya mesti. Ya. Allah SWT mengatakan, berdoalah kepada saya akan mengabulkan. Janji Allah SWT pasti benar. Cuma kalau ada yang mengatakan, saya sudah berapa kali doa tapi enggak terkabulkan sampai sekarang. Ya, kita katakan, jangan ucapan Allah SWT kamu salahkan, tapi apa? Salahkan dalam doamu. Salahkan dirimu. Ya, mungkin dalam doa kamu kurang tumaknina, kurang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga karena makanan dan harta yang kita makan adalah dari harta yang haram, koreksi. Jadi salahkan diri kita, jangan salahkan Al-Qur'an atau hadis. Apa yang dikatakan Al-Qur'an dan hadis pasti benar. Ya. Oleh karena itu, sesuatu itu seperti kemarin saya katakan, sesuatu itu tidak sempurna kecuali apabila apa? Ya, terpenuhi sebabnya dan hilang segala penghalangnya. Demikian juga dalam doa, harus ada sebabnya dan harus terhilang apa? Pencegahnya. Demikian juga dalam sholat. Demikian dalam amal-amal soleh yang lainnya. Nah, as-sholatu nur. Sholat itu adalah cahaya. Di dalam hatinya dia akan merasakan ketentraman, bahagiaan, kesejukan. Dan ini ya ikhwani yang dicari oleh semua orang. Yang dicari semua orang. Orang-orang kafir, orang yang lain. Kenapa mereka stres? Banyak di antara mereka stres. Kan orang Islam juga ya. Kemudian banyak di antara mereka yang bunuh diri. Bunuh diri banyak. Hanya karena satu permasalahan. Kemudian apa? Gantung diri, minum baikon. Ya, banyak sekali. Kenapa mereka begitu cepatnya? Karena merasakan kesempitan di dalam hati mereka. Tidak merasakan kebahagiaan dalam hati mereka. Jadi ini as-salatu nur, dalam hati. Demikian juga dalam wajah, bersinar. Orang yang biasanya sholat akan nampak keceriaan, ya, yang bersinar di dalam apa? Wajah mereka. Karena kalau sholat itu apa? Wudu kan? Berarti apa? Membersihkan. Masa sholat kemudian apa? Baunya gini, kan nggak pantas. Ya, akhirnya apa? Berarti bersinar di dalam wajahnya. Dan itu kenyataan. Coba antum bandingkan saja. Walaupun orangnya hitam loh ya, tapi kalau dia sholat ini, subhanallah, akan memancar dalam hati, memancar dalam wajahnya. Antum bandingkan orang-orang yang nggak pernah sholat, lihat terminal-terminal atau para preman-preman, ya, lihat orang mukanya aja udah kayak, aduh, persis dengan kuburan, ya kan? Udah wajahnya kayak narkoba, ini, sumpah, lihat aja takut. Tapi bandingkan dengan orang-orang yang aktif di masjid dan sebagainya, wajah mereka apa? Lihat itu senang gitu, ya. Dan itu adalah satu hal yang kenyataan juga. Salatun nur. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Di kuburan. Ini masalah gaib. Ya, moga-moga nanti kita dikubur kemudian dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti juga di akhirat. Karena di akhirat nanti orang yang memiliki amal soleh akan apa? Memiliki sinar sesuai dengan amal soleh masing-masing. Baik. Was-shadaqatu burhan. As-shadaqah burhan. Sedekah, sedekah, infak. Baik sedekah yang wajib seperti zakat misalkan, atau sedekah yang sunnah. Sedekah diambil dari kata sedekah, jujur, kebenaran. Itu adalah burhan, bukti. Bukti tentang imannya. Jadi sedekah itu adalah bukti tentang kebenaran imannya. Kenapa? Karena tatkala dia berinfak, berarti dia mengeluarkan sesuatu yang dicintai oleh hati. Apa sih yang dicintai dalam hati? Uang kan? Semua kita, siapa yang nggak pengen uang? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Ya, semua kita difitrahkan oleh Allah suka terhadap apa? Uang, suka terhadap wanita, suka terhadap emas dan perak. Baik. Nah, tatkala dia memberikan infak atau menginfakkan, mengeluarkan kepada orang lain, itu menunjukkan tentang apa?
dia butuhkan. Karena dia mengeluarkan apa yang dia cintai oleh hatinya. Ya. Maka hal itu menunjukkan tentang kebenaran imannya. Jadi sedekah itu dari kata apa? Kebenaran. Tatkala dia bersedekah menunjukkan kejujuran imannya. Seperti as-sadaq. Apa as-sadaq itu? Sadaq, mahar. Tahu mahar? Mas kawin. Tahu mas kawin? Ya. Mas kawin. Tahu? Temannya mas cerai. Nah, mas kawin, ya. Sodak itu dalam bahasa Arabnya namanya sodak. Kenapa disebut sodak? Karena itu menunjukkan tentang kejujurannya dalam menikah dengan wanita tersebut. Nah, itu. Buktinya apa kalau dia benar-benar menikah? Nih, mas kawinnya. Nah, begitu. Demikian juga. Apa buktinya dia benar-benar cinta atau benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu apa? Dia mengeluarkan apa yang dicintai oleh hatinya. Baik. Jelas ini ya? Was-shadaqatu burhan. Was-sabru diya. Sabar itu adalah diya. Diya itu sinar. Tapi beda dengan nur ya. Kalau sholat itu nur. Tapi cahaya. Tapi kalau diya itu sinar yang memiliki panas. Itu namanya sabr diya. Oleh karena itu Allah SWT berfirman tentang matahari. Waja'ala syamsya dhiya'a. Ya. Matahari itu dijadikan oleh Allah SWT dia. Tapi kalau qamar, Allah menyebutnya wal qamara nura. Kenapa? Karena pada matahari ada sinar tetapi ada sengatnya. Ada panasnya. Baik, perhatikan di situ salat disebut oleh Allah SWT nur. Tapi kalau sabar disebut dia. Apa bedanya? Karena sabar butuh apa? Agak susah kan? Sabar. Ngomong gampang. Mas sabar mas. Gampang. Tapi prakteknya untuk sabar ini apa? Agak susah. Karena itu penyair mengatakan was-sabru murrun kasmihi walakinna akibatahu khulwun kala asli. Ya, sabar itu pahit seperti namanya. Namanya juga sabar. Maka apa? Pahit. Tetapi akibatnya, balasannya adalah manis seperti apa? Madu. Ya, yaitu kata penyair. Benarnya ya buktikan sendiri. Ya, Allah SWT menjanjikan bagi orang-orang yang sabar adalah apa? Pahala yang tidak terhitung. Dan sabar terbagi menjadi berapa? 3 macam. Ya, sabar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau sholat. Hingga penyakit malasnya kita sabar di dalam mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam, kemudian yang kedua sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang misalkan mau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala misalkan, ya, ada bisikan setan kepadanya, ada peluang untuk melakukan maksiat, tapi dia mengerem dirinya. Sabar. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya namanya maksiat itu apa? Disenangi oleh hati. Dalam hadis ya kan? Surga itu dihiasi dengan yang tidak enak-enak oleh hati, oleh nafsu. Ya. Dan neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang enak-enak oleh hati dan nafsu. Ya. Nah, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu adalah hujjah bagimu, pembela bagimu. Ya, au alaik, atau akan malah membinasakan kamu. Al-Qur'an bisa menjadikan penolong bagi kita dan bisa juga membinasakan kita. Kok bisa begitu? Ya. Al-Qur'an bisa menjadi penolong kita kalau kita membacanya, mengamalkannya, ya. Kemudian mendakwahkannya, mengamalkan isinya. Ini akan menjadi apa? Penolong bagi kita, syafaat bagi kita. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, tapi bukan membaca lafadznya saja. Membaca lafadznya dan juga maknanya, dipraktekkan diamalkan isinya. Ya.
Karena nanti pada hari kiamat dia akan memberikan syafaat bagi ahlul Quran, orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Au alaik, atau malah membawa bencana kepada kamu kalau kamu tidak mengamalkannya, tidak pernah membaca Al-Quran, hanya sebagai pajangan semata, hanya sekedar untuk nanti bacaan ketika kematian, kirim pahala. Ikuha au mubikuha, semua manusia itu adalah pergi bekerja. Fabai'un nafsahu famu'tikuha, dia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au mubikuha, atau menghancurkan dirinya sendiri, yaitu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.